Arjuno, dengan puncaknya yang menjulang gagah di Jawa Timur, bukan hanya menyimpan keindahan alam yang memukau, tetapi juga selubung misteri yang pekat. Banyak pendaki telah menjadi saksi bisu dari keangkeran jalur pendakiannya, terutama di sebuah kawasan yang dijuluki Alas Lali Jiwo atau hutan lupa diri. Kisah yang paling melegenda dan terus diceritakan dari mulut ke mulut adalah pengalaman seorang pendaki bernama Andi yang terjadi sekitar tahun 2009. Kisahnya menjadi pelajaran abadi tentang batas antara dunia nyata dan dimensi tak kasat mata. Pada pertengahan tahun 2009, seorang pemuda bernama Andi bersama beberapa temannya merencanakan sebuah pendakian yang telah lama mereka idamkan. Menaklukkan puncak Gunung Arjuno melalui jalur Purwosari, sebuah jalur yang terkenal sakral dan penuh tantangan. Andi, yang saat itu merasa memiliki fisik paling prima di antara teman-temannya, menyimpan sedikit rasa bangga dan angkuh. Ia merasa mampu berjalan lebih cepat dan bertekad untuk menjadi yang pertama mencapai setiap pos peristirahatan, seolah pendakian ini adalah ajang pembuktian kekuatan dirinya. Rombongan memulai pendakian dengan semangat yang membara. Suara tawa dan obrolan ringan menemani langkah-langkah mereka menyusuri jalan setapak yang mulai menanjak. Namun, seiring berjalannya waktu, ritme langkah mereka mulai berbeda. Andi, dengan staminanya yang seolah tak ada habisnya, kerap kali berada jauh di depan, meninggalkan teman-temannya yang mulai kelelahan. Beberapa kali teman-temannya meneriakkan namanya, memintanya untuk memperlambat tempo dan berjalan bersama, namun Andi seakan mengabaikannya dengan senyuman kecil, menganggapnya sebagai candaan biasa. Sikapnya yang terkesan meremehkan medan dan merenggangkan jarak dengan rombongan adalah sebuah kesalahan fatal yang tidak ia sadari. Di gunung, kebersamaan bukanlah sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan demi keselamatan. Andi lupa bahwa gunung memiliki aturan tak tertulis yang harus dihormati oleh setiap pendaki. Ia terlalu fokus pada tujuan pribadinya untuk mencapai puncak, tanpa menyadari bahwa bahaya tidak hanya datang dari jurang yang curam atau cuaca yang ekstrim, tetapi juga dari hal-hal yang berada di luar nalar manusia. Kabut tipis mulai turun perlahan saat mereka mendekati area yang dikenal sebagai Alas Lali Jiwo. Udara terasa semakin dingin dan suasana yang tadinya riang gembira perlahan berubah menjadi sunyi. Teman-teman Andi mulai merasakan firasat yang tidak enak, seolah ada sepasang mata tak terlihat yang mengawasi setiap gerak-gerik mereka dari balik rimbunan pohon-pohon besar. Mereka kembali memanggil nama Andi, namun kali ini, suara mereka seakan ditelan oleh kesunyian hutan yang semakin pekat. Niat Andi yang awalnya hanya untuk sedikit pamer kekuatan, kini telah membawanya terlalu jauh ke depan. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa ia telah melangkahkan kakinya seorang diri memasuki gerbang Alas Lali Jiwo, sebuah nama yang seharusnya sudah cukup menjadi peringatan. Di sanalah, petualangan yang ia anggap sebagai ajang pembuktian diri akan berubah menjadi sebuah mimpi buruk yang akan menghantuinya seumur hidup. Andi terus melangkahkan kakinya dengan cepat, napasnya terengah namun semangatnya masih menyala. Ia berhenti sejenak untuk beristirahat, menyandarkan tubuhnya pada sebatang pohon besar sambil menenggak air minumnya. Saat itulah ia baru menyadari sesuatu yang aneh. Suara langkah kaki teman-temannya, suara obrolan mereka, semuanya lenyap. Yang terdengar hanyalah desau angin yang meniup dedaunan dan suara-suara serangga hutan yang terdengar ganjil. Ia menoleh ke belakang, namun jalur yang baru saja ia lewati tampak kosong dan diselimuti kabut tebal. Rasa panik mulai menjalari hatinya. Ia mencoba berteriak memanggil nama teman-temannya, namun suaranya seakan tidak mampu menembus kepekatan kabut. Setiap teriakannya hanya kembali sebagai gema yang menakutkan. Disinilah nama Alas Lali Jiwo mulai menunjukkan artinya. Andi merasa bingung dan kehilangan arah. Jalur setapak yang tadinya terlihat jelas kini seakan bercabang ke segala penjuru, membuatnya ragu harus melangkah kemana. Ia merasa seolah-olah hutan itu hidup dan sengaja mempermainkannya. Hari mulai beranjak sore, cahaya matahari perlahan meredup, digantikan oleh kegelapan yang merayap cepat. Suasana hutan menjadi semakin mencekam. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekelilingnya,
Seperti suara ranting yang diinjak padahal tidak ada siapapun di sana, atau bisikan-bisikan lirih yang seolah memanggil namanya. Andi, yang tadinya merasa sangat percaya diri, kini diliputi ketakutan yang luar biasa. Ia hanya bisa duduk bersandar di pohon, memeluk lututnya, berharap teman-temannya atau pendaki lain akan segera menemukannya. Dalam kebingungannya, Andi mencoba menenangkan diri dan mengingat-ingat pesan para pendaki senior. Jika tersesat, tetaplah berada di jalur dan jangan panik. Namun, kepanikan telah menguasai dirinya. Ia memutuskan untuk mencoba mencari jalan kembali, sebuah keputusan yang justru membawanya semakin jauh tersesat ke dalam perut hutan. Setiap langkah yang ia ambil terasa sia-sia, seolah ia hanya berputar-putar di tempat yang sama. Vegetasi hutan terasa semakin rapat dan jalur setapak benar-benar menghilang. Malam akhirnya tiba dengan sempurna, membawa serta kegelapan total dan dingin yang menusuk tulang. Andi hanya berbekal sebuah senter kecil yang cahayanya terasa begitu lemah di tengah keagungan hutan yang gelap. Ia benar-benar sendirian, terisolasi dari dunia luar, di sebuah tempat yang dijuluki hutan lupa diri. Dalam keputusasaannya, ia hanya bisa berdoa, berharap ada keajaiban yang bisa menolongnya keluar dari situasi mengerikan ini. Di tengah keputusasaan dan dinginnya malam, saat Andi hampir menyerah pada keadaan, tiba-tiba dari kejauhan ia melihat seberkas cahaya kecil seperti cahaya obor. Harapan seketika membuncah di dadanya. Ia mengira itu adalah tim SAR atau rombongan pendaki lain. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Andi bergegas berjalan terseok-seok menuju sumber cahaya tersebut. Semakin dekat, ia melihat sesosok pria tua yang sedang berjalan pelan sambil membawa obor. Pria itu mengenakan pakaian tradisional Jawa yang sederhana dan wajahnya dipenuhi keriput, namun sorot matanya terlihat teduh. Andi segera menghampiri kakek tersebut dan menceritakan kondisinya yang tersesat. Dengan napas yang masih tersengal-sengal, ia menjelaskan bahwa ia terpisah dari rombongannya. Sang kakek, yang Andi sapa dengan panggilan Mbah, tersenyum ramah. Ia mendengarkan cerita Andi dengan sabar, lalu berkata dengan suara yang lembut dan menenangkan, "Jangan khawatir, Nak. Kamu aman sekarang. Malam ini terlalu berbahaya untuk melanjutkan perjalanan. Ikutlah dengan Mbah ke desa, kamu bisa beristirahat di sana." Tawaran itu terasa seperti sebuah anugerah bagi Andi. Tanpa berpikir panjang, ia langsung setuju. Rasa lelah, lapar, dan takut membuatnya tidak lagi bisa berpikir jernih. Kehadiran Mbah yang terlihat begitu baik dan bijaksana membuatnya merasa aman dan percaya sepenuhnya. Ia sama sekali tidak mempertanyakan keberadaan sebuah desa di tengah-tengah hutan belantara di ketinggian seperti ini, sebuah tempat yang seharusnya tidak dihuni oleh siapapun. Andi pun berjalan mengikuti langkah kaki Mbah yang, meskipun sudah tua, tampak sangat mantap dan mengenali medan dengan baik. Mereka berjalan menembus kegelapan malam, hanya diterangi oleh cahaya obor yang dibawa oleh Mbah. Anehnya, perjalanan terasa tidak terlalu sulit. Jalur yang mereka lewati seakan terbuka dengan sendirinya, tidak serapat dan sesulit saat Andi berjalan sendirian tadi. Andi merasa sangat bersyukur telah bertemu dengan penolong di saat yang paling tepat. Setelah berjalan beberapa saat, dari kejauhan Andi mulai mendengar suara-suara keramaian. Terdengar seperti suara orang-orang yang sedang bercengkrama, diselingi alunan musik gamelan yang sayup-sayup. Ia juga mulai melihat cahaya lampu-lampu dari rumah-rumah penduduk. Sebuah desa yang ramai di tengah hutan. Andi merasa takjub sekaligus lega. Ia tidak menyangka akan menemukan sebuah perkampungan yang hidup dan hangat di tengah keangkeran alas Lali Jiwo. Semakin dekat, pemandangan perkampungan itu semakin jelas. Rumah-rumah kayu dengan arsitektur kuno berjajar rapi. Lampu-lampu minyak berkelip di setiap teras rumah, menciptakan suasana yang hangat dan damai. Penduduk desa terlihat lalu lalang, sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Ada yang sedang berjualan di warung-warung kecil, ada anak-anak yang berlarian bermain, dan ada sekelompok bapak-bapak yang duduk berkumpul sambil menikmati kopi. Semuanya terlihat begitu normal dan hidup.
Sang Embah membawa Andi menyusuri jalan utama desa itu. Semua penduduk yang mereka lewati tersenyum ramah dan menyapa Embah dengan penuh hormat. Mereka juga menatap Andi dengan tatapan ramah, seolah menyambut kedatangannya. Andi merasa sedikit canggung namun juga senang dengan sambutan hangat tersebut. Ia melihat ada sebuah pasar kecil yang sangat ramai, di mana orang-orang menjual berbagai macam hasil bumi, makanan, dan barang-barang lainnya. Suasananya persis seperti pasar malam di pedesaan. Embah kemudian membawa Andi ke salah satu rumah yang ukurannya sedikit lebih besar dari yang lain, yang ternyata adalah rumahnya. Di dalam rumah, seorang nenek atau simbok menyambut mereka dengan senyum yang tak kalah ramah. Ini ada anak pendaki yang tersesat, Bukne. Biarkan dia menginap di sini malam ini, kata Embah kepada istrinya. Simbok itu mengangguk dan segera mempersilakan Andi untuk duduk, lalu bergegas ke belakang untuk menyiapkan minuman hangat dan makanan. Andi duduk di sebuah kursi kayu, mengamati sekeliling ruangan. Interior rumah itu sangat sederhana namun bersih dan rapi. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu dan lantainya masih berupa tanah yang dipadatkan. Meskipun begitu, ia merasa sangat nyaman dan aman di sana, jauh dari teror hutan yang baru saja ia alami. Semua rasa takutnya seakan sirna, tergantikan oleh rasa lega dan syukur yang mendalam. Dari dalam rumah, ia masih bisa mendengar dengan jelas keriuhan suasana di luar. Suara alunan gamelan terus mengalun lembut, berpadu dengan suara tawa dan obrolan para penduduk. Pemandangan dan suara ini begitu nyata, begitu hidup, sehingga tidak ada sedikit pun keraguan di benak Andi bahwa ia telah menemukan sebuah desa yang benar-benar ada. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa semua yang ia lihat dan dengar hanyalah sebuah ilusi yang sempurna. Tak lama kemudian, Simbok datang membawa nampan berisi hidangan makan malam. Aroma masakan yang sangat lezat seketika memenuhi ruangan dan membuat perut Andi yang keroncongan semakin bergejolak. Di atas meja, tersaji nasi putih yang masih mengepul, ayam goreng, sayur lodeh, dan berbagai lauk pauk lainnya yang terlihat sangat menggiurkan. Simbok mempersilakan Andi untuk makan dengan sangat ramah. Ayo dimakan, nak. Pasti kamu lapar sekali setelah seharian berjalan. Tanpa ragu sedikit pun, Andi langsung menyantap hidangan tersebut. Rasanya luar biasa enak, bahkan mungkin masakan ternak yang pernah ia makan seumur hidupnya. Setiap suap nasi dan lauk terasa begitu nikmat, seolah mampu mengembalikan seluruh tenaganya yang terkuras. Ia makan dengan sangat lahap, sementara Embah dan Simbok memperhatikannya dengan senyum penuh kepuasan. Mereka terus menawarinya untuk menambah nasi dan lauk, memastikan tamunya itu benar-benar kenyang. Namun, di tengah kenikmatan itu, ada sesuatu yang terasa sedikit ganjil. Meskipun makanannya sangat lezat, ada aroma aneh yang samar-samar tercium, seperti bau tanah basah atau wangi bunga Kamboja yang menyengat, namun Andi mengabaikannya. Ia berpikir mungkin itu hanya penciumannya yang aneh karena kelelahan. Ia terus makan hingga piringnya benar-benar bersih. Setelah selesai, ia diberi segelas minuman hangat yang rasanya seperti teh jahe, yang membuatnya merasa semakin rileks dan mengantuk. Setelah makan malam, Embah mengajak Andi untuk mengobrol sejenak di teras depan. Mereka berbincang tentang banyak hal, meskipun Andi lebih banyak mendengarkan. Embah bercerita tentang kehidupan di desa itu, tentang adat istiadat mereka, namun semuanya terdengar wajar dan biasa saja. Andi merasa semakin nyaman dan rasa kantuknya semakin tak tertahankan. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa makanan dan minuman yang baru saja ia konsumsi adalah sebuah segel yang akan mengikatnya lebih dalam ke dunia mereka. Melihat Andi yang sudah sangat mengantuk, Embah kemudian mengantarkannya ke sebuah kamar kecil di bagian belakang rumah untuk beristirahat. Kamar itu sederhana, hanya beralaskan tikar pandan dan sebuah bantal. Begitu merebahkan tubuhnya, Andi langsung terlelap dalam tidur yang sangat pulas, tanpa mimpi, seolah semua tenaganya benar-benar habis. Ia tidur dengan perasaan aman, tidak tahu bahwa saat ia membuka mata keesokan paginya, surga yang ia saksikan malam itu akan berubah menjadi neraka.
Andi terbangun saat cahaya matahari pagi mulai menembus celah-celah dinding bambu kamarnya. Ia merasa tidurnya sangat nyenyak dan tubuhnya kembali segar. Ia bangkit dan berniat untuk mengucapkan terima kasih kepada Mbah dan Simbok sebelum melanjutkan perjalanan mencari teman-temannya. Namun, saat ia membuka pintu kamar, pemandangan yang menyambutnya bukanlah ruang tengah yang rapi seperti semalam, melainkan sebuah pemandangan yang membuatnya membeku seketika. Rumah yang semalam terasa begitu hangat dan nyaman, kini hanyalah sebuah runtuhan gubuk tua yang hampir roboh. Dindingnya lapuk dan atapnya bolong di sana-sini. Tidak ada perabotan apapun, hanya ada tumpukan daun kering dan sarang laba-laba di mana-mana. Andi terperangah. Ia berlari keluar dari gubuk itu dan pemandangan di luar jauh lebih mengerikan. Perkampungan ramai yang semalam ia saksikan telah lenyap tanpa jejak. Yang ada di hadapannya hanyalah hutan belantara yang lebat, dengan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Tempat yang semalam menjadi pasar ramai kini hanyalah sebidang tanah kosong yang dipenuhi akar-akar pohon besar. Tidak ada rumah-rumah penduduk, tidak ada jalanan desa, tidak ada suara keramaian. Hanya ada kesunyian hutan yang mencekam. Seketika, Andi menyadari bahwa semua yang dialaminya semalam hanyalah ilusi. Ia telah masuk ke dalam perkampungan gaib, atau yang sering disebut pasar setan. Rasa panik dan horor yang luar biasa menjalari seluruh tubuhnya. Ia teringat dengan makanan lezat yang ia santap semalam. Dengan gemetar, ia menunduk dan melihat ke sekeliling tempat ia makan tadi. Sisa-sisa makanan itu masih ada di sana, berserakan di atas selembar daun pisang yang lapuk. Namun, itu bukanlah sisa nasi dan ayam goreng. Yang ia lihat adalah gumpalan tanah, cacing-cacing yang menggeliat, dan serangga-serangga hutan lainnya. Perutnya seketika mual hebat dan ia langsung muntah. Kengerian tidak berhenti di situ. Dari sudut matanya, ia seakan melihat bayangan-bayangan hitam berkelebat di antara pepohonan. Sosok Mbah dan Simbok yang ramah kini terbayang di benaknya sebagai makhluk-makhluk mengerikan dengan wajah pucat dan mata kosong. Andi berteriak sejadi-jadinya, berlari tanpa arah menembus hutan, tak peduli lagi dengan duri yang menggores kulitnya atau akar yang membuatnya tersandung. Ia hanya ingin lari, sejauh mungkin dari tempat terkutuk itu. Sementara Andi mengalami teror di dimensi lain, di dunia nyata, teman-temannya telah melaporkan kehilangannya ke pos perizinan. Begitu menyadari Andi tidak juga muncul di pos peristirahatan selanjutnya, mereka segera turun dan meminta bantuan. Tim SAR gabungan bersama warga sekitar dan para relawan segera dibentuk untuk melakukan operasi pencarian di sepanjang jalur pendakian, dengan fokus utama di area alas Lali Jiwo. Pencarian berlangsung selama berhari-hari. Tim menyisir setiap jengkal hutan, meneriakkan nama Andi, namun tidak ada jawaban. Jejaknya seolah hilang ditelan bumi begitu memasuki kawasan alas Lali Jiwo. Cuaca yang sering berkabut dan medan yang sulit menjadi kendala utama dalam operasi pencarian. Beberapa anggota tim bahkan mengaku mengalami hal-hal aneh selama pencarian, seperti mendengar suara tangisan atau melihat bayangan melintas dengan cepat, yang semakin menguatkan aura mistis di lokasi tersebut. Harapan untuk menemukan Andi dalam keadaan selamat mulai menipis seiring berjalannya waktu. Namun, tim SAR tidak menyerah. Mereka terus melakukan pencarian, bahkan beberapa orang pintar atau paranormal ikut dilibatkan untuk membantu melacak keberadaan Andi secara spiritual. Menurut penerawangan mereka, Andi disembunyikan oleh penunggu hutan dan berada di alam gaib, tidak jauh dari lokasi terakhir ia terlihat. Pada hari keempat atau kelima pencarian, beberapa versi menyebut berbeda, keajaiban terjadi. Salah seorang anggota tim SAR yang sedang menyisir area yang cukup jauh dari jalur pendakian, di dekat sebuah jurang, mendengar suara rintihan yang sangat lemah. Tim segera mendekati sumber suara dan menemukan Andi dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Ia ditemukan tersangkut di akar-akar pohon besar di bibir jurang, lokasi yang sangat tidak lazim dan sulit dijangkau manusia. Kondisi Andi saat ditemukan sangat lemah, dehidrasi, dan tatapan matanya kosong. Pakaiannya compang-camping dan tubuhnya penuh luka gores.
Anehnya, meski sudah hilang berhari-hari tanpa makanan dan minuman, ia tidak terlihat kelaparan seperti orang hilang pada umumnya. Ia terus mengigau tidak jelas, menyebut-nyebut tentang sebuah desa ramai dan jamuan makan yang enak. Tim SAR segera mengevakuasinya turun untuk mendapatkan pertolongan medis lebih lanjut. Penemuan Andi yang janggal ini menjadi buah bibir dan semakin mengukuhkan legenda keangkeran Gunung Arjuno. Setelah dievakuasi dan mendapatkan perawatan intensif, kondisi fisik Andi perlahan membaik. Namun, jiwanya masih terguncang hebat. Ia mengalami trauma mendalam dan seringkali terbangun di malam hari sambil berteriak ketakutan. Setelah kondisinya cukup stabil, barulah ia mampu menceritakan secara utuh pengalaman mengerikan yang ia alami selama tersesat, dari pertemuannya dengan embah misterius hingga teror di perkampungan gaib. Ceritanya membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Dalam pandangan Islam, keberadaan makhluk gaib seperti jin dan setan adalah sebuah keniscayaan yang wajib diimani. Mereka diciptakan oleh Allah dari api dan hidup di alam yang berbeda dengan manusia. Salah satu kemampuan yang diberikan Allah kepada mereka adalah kemampuan untuk menipu dan memperdaya penglihatan serta pikiran manusia. Apa yang dialami Andi dengan melihat perkampungan ramai, penduduk yang ramah, dan makanan lezat adalah bentuk dari tipu daya, was-was, setan dari golongan jin. Mereka mampu menciptakan ilusi yang terlihat sangat nyata bagi manusia yang sedang dalam kondisi lemah, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Perlindungan terbaik dan satu-satunya dari gangguan dan tipu daya mereka adalah dengan senantiasa mengingat dan memohon pertolongan kepada Allah. Berzikir, membaca doa-doa perlindungan seperti ayat kursi, dan menjaga adab dimanapun kita berada adalah benteng yang paling kokoh. Ketika seseorang jauh dari mengingat Allah, sombong, dan lalai, maka ia akan menjadi sasaran empuk bagi gangguan makhluk-makhluk tersebut. Makanan gaib yang disantap Andi, dalam banyak keyakinan, dianggap sebagai cara jin untuk mengikat atau bahkan menyakiti manusia. Kisah yang dialami Andi memberikan banyak sekali nilai dan pelajaran moral yang berharga. Pertama adalah tentang pentingnya kerendahan hati dan membuang jauh sifat sombong atau angkuh, terutama saat memasuki alam bebas yang merupakan ciptaan Allah yang agung. Kedua, pelajaran tentang pentingnya menjaga kebersamaan dan tidak memisahkan diri dari rombongan saat melakukan pendakian, karena kekuatan kelompok adalah salah satu bentuk keselamatan. Ketiga, dan yang paling utama, adalah untuk selalu menjaga adab, perkataan, dan perbuatan, serta senantiasa memohon perlindungan kepada Allah di setiap langkah. Pengalaman ini mengubah hidup Andi selamanya. Ia menjadi pribadi yang lebih religius dan rendah hati. Kisahnya bukan dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pengingat yang kuat bahwa ada dunia lain yang eksis di sekitar kita, dan satu-satunya pelindung sejati hanyalah Allah. Setiap jengkal tanah yang kita pijak memiliki aturan dan penghuninya, dan sebagai tamu, sudah sepatutnya kita datang dengan sopan santun dan niat yang baik, serta dengan hati yang selalu terhubung kepada Sang Pencipta. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan, segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.